Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Jambi. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon yang sekarang sedang melaksanakan PPL di Madrasah Aliyah Salafiyah Kota Cirebon. Nah, kebetulan saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 10 IPA dan IPS. Nah, sekarang untuk langsung saja masuk kepada materi selanjutnya, yaitu Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, oke. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama dari definisi Islam Wasatiyah. Nah, di sini kata wasatiyah itu berasal dari kata wasato yang artinya adil atau tengah-tengah. Kalau orang-orang di pondok sih sering menyebutnya wusto, tengah gitu kan. Ada kelas tuh, kelas 1 wusto, 2 wusto, 3 wusto. Nah, wusto itu tengah. Itu kata wasato menurut bahasa. Ya, itu pengertiannya diungkap oleh Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Muqayyisil Lughah. Adapun jumhur ulama menambahkan bahwa, kalau jumhur ulama itu kebanyakan dari para ulama menambahkan bahwa makna wasoto ini dimaknai sebagai al-khiyar dan afdol. Apa itu al-khiyar? Al-khiyar itu adalah pilihan, atau paling utama, afdol gitu kan. Sering kita dengar, nggak afdol lah, itu nggak, artinya nggak utama gitu, nggak paling utama. Nah, kemudian ada pengertian lagi dari Imam At-Tabrani. Di sini beliau menjelaskan bahwa kata wasato ini adalah udulan, dimaknai udulan. Udulan itu adalah umat yang adil, dan khiyar sama saja seperti jumhur ulama tadi, yaitu pilihan. Karena sebab orang yang terpilih adalah adil di antara mereka. Kemudian simpulannya, kata wasato ini mengandung dua sifat utama yang tidak bisa lepas darinya, yaitu udulan dan khiyar. Udulan adalah adil, khiyar adalah pilihan, terbaik lah gitu. Kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu dalil tentang Islam wasatiyah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, ila akhir ayat. Nah, pada ayat itu dikatakan bahwa umat Islam itu dijadikan sebagai umat yang adil, umat yang pertengahan, umatan wasato, umat yang menjadi pilihan. Seperti contohnya ketika pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam, kaum Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak dari hasil zina. Sedangkan kaum yang lainnya, kaum Nasrani, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Nah, sedangkan di sini Islam hadir sebagai Islam wasatiyah, mengatakan, berpendapat bahwa Islam Nabi Isa itu adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul. Jadi tengah-tengah, enggak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Seperti itu ya. Baik, masuk kepada yang ketiga, yaitu ciri-ciri dan pilar Islam wasatiyah. Yang pertama ada tawassut. Tawassut itu mengambil jalan tengah. Itu pemahaman atau pengamalan yang tidak ifrat ataupun tafrid, yaitu tidak berlebihan apalagi mengurangi ajaran agama Islam itu. Jadi memang ada baiknya kita mengambil sesuatu itu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu ke kanan maupun tidak terlalu ke kiri. Seperti itu. Yang kedua itu tawazun, seimbang, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berat sebelah gitu. Nah, yang ketiga ada i'tidal, lurus dan tegak. I'tidal ketika sholat kan seperti itu, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara
proporsional. Kita sebagai muslim misalkan wajib yang namanya membantu sesama muslim, itu lurus dan tegas. Contohnya seperti itu. Yang keempat itu tasamuh, toleransi, itu mengakui dan menghormati perbedaan sesama manusia, baik itu dari segi ras, baik itu suku, bahasa maupun agama. Baiklah, kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu pilar Islam wasatiyah sebagai landasan bersikap dan bertindak bagi umat Islam. Yang pertama, struktur dan susunan masyarakatnya itu memiliki program dan tujuan untuk membina perdamaian, seperti jelas yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 dan surat Al-Anfal ayat 61. Silahkan dibuka saja Al-Qur'an ya. Nah, yang kedua, sistem sosial dalam Islam wasatiyah berdiri di atas dasar persamaan, menolak yang namanya sistem piramida, yang mana yang pundak orang miskin itu di atasnya duduk orang kaya. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam wasatiyah itu semuanya sejajar bagaikan sisir, lempeng gitu, lurus. Karena memang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah bukan orang kaya, bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut, yaitu tentang radikal. Radikal ini dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna secara mendasar. Nah, disandingkan dengan katalisme menjadi radikalisme, memiliki makna suatu paham atau aliran yang menginginkan sebuah perubahan, tapi dengan cara kekerasan atau drastis, ekstrim itu namanya. Nah, di sini ciri-ciri radikalisme baik itu individu maupun kelompok ya. Yang pertama, fanatik buta. Fanatik itu ngefans yang luar biasa, namanya fanatik. Individu atau kelompok yang fanatik buta akan sulit, bahkan tidak mau menerima pendapat yang datang dari luar pihak mereka. Jadi dia kekeh dengan pendapat mereka. Kalau saya itu benar, padahal ada pendapat lain yang mungkin lebih kuat dari pendapatnya, tapi dia tidak mau mendengarkan hal tersebut. Itu namanya fanatik. Selanjutnya itu kasar dalam berkomunikasi. Kemudian mempersulit diri dan orang lain serta membolehkan tindak kekerasan, karena memang biasanya orang-orang yang radikalisme itu ya seperti itu kebanyakan, dan memang kenyataannya seperti itu, berpandangan sempit dan juga tidak adil. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme di Indonesia. Yang pertama itu memahami ajaran agama dari kulitnya saja, hanya luarnya, tanpa masuk mendalam tentang esensi agama itu tersendiri. Yang kedua, memiliki pengetahuan agama yang dangkal, setengah-setengah. Artinya ketika dia sudah tahu hal tersebut, pendapat ini dianggapnya benar, kemudian datanglah pendapat dari orang lain, sehingga sama dia ini yang memiliki pengetahuan yang dangkal menyalahkan, tidak mau menerima bahwa saya yang paling benar, kamu itu salah. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan atau wawasan, sama saja seperti yang di atas tadi ya. Nah, ini adalah 3 ciri dari faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme, karena penting sekali bagi kita itu untuk yang namanya mengkaji agama. Khawatirnya seperti ini, apalagi kita kan di zaman-zaman akhir seperti ini kan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang muncul, yang akhirnya seorang yang tidak memiliki landasan yang kuat terbawa-bawa. Alhamdulillah, kita di sini dibesar di Madrasah Aliyah Salafiyah yang diajarkan tentang agama, tentang akidah. Semoga yang kita pahami ini menjadi bekal yang kuat buat kita nanti terjun di masyarakat seperti itu. Nah, setelah ini, dari yang disampaikan tadi, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, baik itu lewat chat melalui chat WA
ataupun di bawah kolom komentar, silahkan ya. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.